Ini adalah materi kita di modul pertama. Kita akan berkenalan dengan JavaScript, lalu kita akan belajar algoritma dan juga fundamental pemrograman. Hari ini kita berkenalan dengan JavaScript dulu, yang basicnya supaya lebih paham nanti penggunaannya. Nah, Bapak Ibu pernah tahu HTML dan CSS juga? HTML atau biasa kepanjangannya itu adalah maksud saya HTML singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup ya. Bahasa markup itu bukan bahasa pemrograman. HTML itu digunakan untuk membuat struktur dari website. Ya, jadi membuat rangkanya ya, seperti bangunan. Kita harus buat rangkanya dulu. Nanti yang mau ditampilkan di website itu adalah yang di dalamnya, isi-isinya. Nah, jadi untuk membangun website itu, kerangkanya itu adalah HTML. Ya. Lalu CSS itu adalah, atau singkatan dari Cascading Style Sheet, adalah bahasa style. Ini dikhususkan untuk tampilan. Ya. CSS ini digunakan untuk mengatur presentasi atau mengatur tampilan dari HTML tadi. Oke, jadi pertama kita buat HTML-nya dulu. HTML-nya contohnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat screen saya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah yang berantakan ini adalah HTML. Oke, HTML saja. Jadi semua yang ingin kita tampilkan, kita ketikkan, kita buat scriptnya menggunakan HTML. Lalu supaya tampilannya bagus, supaya tampilannya menarik, kita tambahkan dengan CSS. Yang ini yang di sebelah kanan. Tampilannya lebih menarik ya, lebih bagus. Lalu JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang awalnya didesain untuk client side atau front end. Yang kemarin kita sudah bahas tentang front end itu apa. Namun sekarang JavaScript dapat dipakai juga untuk pemrograman server side atau back end yang berjalan di belakang layar kita. JavaScript ini digunakan untuk membuat tampilan website menjadi dinamis, dan juga untuk membuat interaksi pada website. Contoh penggunaannya adalah sebelah kanan ini. Ketika kita membuka Google, ya, lalu kita mencari sesuatu, misalnya pengertian JavaScript. Ketika kita mengetikkan pengertian saja, lalu di bawahnya akan muncul beberapa opsi, ya. Kita disuguhkan beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Kalau belum muncul, kita bisa mengetikkan kata selanjutnya, misalnya Java. Java akan muncul lagi di bawahnya pilihan Java apa, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan JavaScript. Ya, jadi ini adalah 3 aplikasi dasar yang seharusnya dipahami, yang seharusnya dimengerti oleh website programming. Ada HTML, ada CSS, dan juga JavaScript. Dengan 3 aplikasi ini, dengan 3 bahasa ini, seharusnya kita sudah bisa membuat website yang bagus, yang dinamis, dan juga tampilannya menarik. Oke, sebelum kita masuk ke JavaScript, kita berkenalan dulu dengan namanya algoritma. Di dalam algoritma, kita berpikir seperti komputer. Bagaimana berpikir seperti komputer? Yaitu kita berpikir sekuensial, ya. Kita berpikir secara detail. Misalnya contoh, kita mempunyai satu robot, ya. Robot ini kita mau instruksikan supaya mengikuti perintah yang akan kita masukkan ke dalamnya. Misalnya, robot ini kita suruh maju ke depan sebanyak 20 langkah, lalu ke kanan sebanyak 5 langkah. Nah, untuk bisa komputer ini, robot ini
menuju ke tempat yang kita mau, kita harus memasukkan instruksi ke dalamnya sedetail mungkin. Misalnya, maju ke depan berapa langkah, misalnya 10 langkah, ya, 20 langkah misalnya, lalu belok kanan. Kita harus masukkan lagi belok kanan, kalau tidak dia tidak akan belok-belok. Setelah belok kanan lalu kita masukin lagi instruksi selanjutnya, yaitu maju ke depan 5 langkah, berhenti gitu. Nah, komputer mengerti perintah-perintah yang detail seperti yang tadi. Jadi tidak boleh ada perintah yang terlewat, tidak boleh ada perintah yang terbalik-terbalik, ya, karena komputer akan melakukan sesuai dengan urutan yang kita masukkan ke dalamnya. Seperti itu. Oke. Nah, algoritma. Algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Ya. Jadi ketika kita ingin memasukkan perintah ke dalam komputer, ke dalam mesin, kita membutuhkan yang namanya algoritma. Ya, jadi kita membuat algoritma itu dengan 2 cara. Yang pertama flowchart atau diagram alir, dan juga pseudocode. 2 cara ini adalah kita akan melakukan contohnya. Kita akan melihat contohnya, misalnya contoh algoritma untuk pergi ke kantor. Cara pergi ke kantor. Misalnya kita buat variabel namanya distance, ya. Value-nya itu number. Lalu have car, value-nya itu boolean. Oke, ini adalah kondisinya. Kondisi pertama, apakah jarak ke kantor itu kurang dari atau sama dengan 500 meter? Jika ya, maka jalan ke kantor. Jika tidak, lanjut ke langkah nomor 2. Lalu langkah nomor 2 dicek lagi. Apakah punya mobil? Jika ya, pakai mobil ke tempat kerja. Jika tidak, pakai transportasi publik. Ya, ini contoh dalam bahasa manusia. Ya, kalau kita lihat contoh ini dalam flowchart dan pseudocode jadinya seperti ini. Ya, maaf. Di dalam flowchart kita mulai dengan begin. Begin, lalu kondisi pertama. Oke, kondisi pertama dicek apakah ya. Kalau ya, maka jalan ke kantor. Jika tidak, akan dicek kondisi berikutnya. Dan seterusnya sampai diakhiri dengan N. Ini adalah contoh yang sama, tetapi menggunakan pseudocode. Pakai kode ya. Pakai if else. Nah, jika jarak kurang dari sama dengan 500 meter, maka then ya, maka jalan ke kantor. Else, jika ini tidak terpenuhi, jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, maka dicek kedua, apakah mempunyai mobil. If have car, then maka drive to work, maka pakai mobil ke kantor. Ya, jika ini masih tidak terpenuhi, maka akan dikeluarkan hasil yang terakhir. Else, use public transportation, gunakan transportasi umum. Seperti itu. Untuk latihan, nanti Bapak Ibu boleh mengunjungi link ini di waktu luang ya. Di sana ada beberapa latihan nanti untuk melatih algoritma. Jadi silakan nanti diakses ketika waktu luangnya ada, ya. Di sana akan ada gamesnya itu tapi berhubungan dengan algoritma. Jadi nanti akan cocok kalau misalnya dibutuhkan atau juga menyampaikan pelajaran di kelas sama murid-murid, boleh juga menggunakan ini. Oke, jadi silakan nanti dikunjungi ya Bapak Ibu. Oke, lalu kita masuk ke fundamental pemrograman.
fundamental pemrograman atau pemrograman dasar. Ya, di dalam JavaScript kita mengenal yang namanya variabel. Ya, variabel yang di dalam JavaScript yang terbaru ES6 kita mengenal variabel let dan juga const. Let itu bersifat mutable, artinya dapat diubah. Ya, artinya dapat diubah. Const itu atau konstanta bersifat immutable. Konstantanya tidak dapat diubah. Oke, nilainya ya. Kita lihat contoh di sebelah kiri. Kita punya variabel let. Variabel let, nama variabelnya adalah havechar. Nilainya adalah false. Misalnya, suatu saat ketika kita mau merubah nilai ini, ya kita bisa ganti nilainya menjadi true. Sebagai contoh, kita akan buka satu aplikasi, bukan aplikasi, satu website. Bapak Ibu boleh dibuka websitenya juga. Ada namanya playcode.io. Kita bisa menggunakan ini untuk belajar JavaScript maupun belajar yang lain secara online. Bapak Ibu silahkan dikunjungi. Nah, untuk menggunakannya, kita klik empty dulu ya di sebelah sini. Klik empty dulu. Ya, kita akan dialihkan ke halaman kosong. Jika kita mau membuat JavaScript, jangan lupa dipilih di sini JavaScript, JS. Ya, script.js. Kalau Bapak Ibu melihat satu file coding, jika ada extensionnya .js, artinya itu file JavaScript. Misalnya, tadi kita punya variabel let ya, nama variabelnya kita ganti saja punya mobil. Nama variabelnya bebas ya, boleh menggunakan apa saja. Lalu nilainya false, begini ya. Nah, enaknya pakai playcode ini, jika script kita benar akan ada tanda checklist, jika salah akan ada tanda merah seperti ini ya. Oke. Tadi kan katanya let itu sifatnya mutable, bisa dirubah. Oke, kita bikin satu variabel let namanya punya mobil, nilainya false. Misalnya kita mau rubah nilainya punya mobil menjadi true. Ya. Ini masih diterima, masih bisa dirubah. Oke. Tetapi kalau kita buat variabel const dengan nama, kita coba saja namanya nilai. Misalnya 200. 60 deh, 60 ya. Ternyata setelah kita cek ulang, nilainya itu bukan 60, tetapi nilainya itu 80. Misalnya kita mau rubah nilai ya, kita rubah menjadi 80. Nah, ini akan error ya. Kita lihat di sebelah kanan itu, ini tidak di checklist. Lalu di konsol di bagian bawah ada peringatan errornya, uncode type error. Oke, assignment to constant variable, artinya kita salah memasukkan nilai ke dalam variabel konstanta ini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan variabel const, kita tidak bisa merubah nilainya. Jadi hati-hati di dalam penggunaan variabel let dan const. Seperti itu. Kita berkenalan dengan tipe data yang ada di JavaScript ya. Yang pertama itu number. Number jelas ya. Contohnya itu adalah bilangan angka 1, 2, 3, 4 sampai sekian-sekian. Ini contohnya ya. Ada juga tipe data string. Kalau data string ini contohnya hello world. Penggunanya sebelah kiri ini ya, string. Kita pakai variabel let
nama variabelnya hello message, lalu value-nya, nilainya halo semuanya. Nah, perlu diingat bahwa tipe data string selalu diapit oleh tanda kutip, ya. Tanda kutip seperti ini. Kalau tidak nanti akan error. String juga boleh dikombinasikan dengan angka, ya, angka, atau boleh juga angka saja, tetapi angkanya harus ditanda kutip. Nah, kalau tipe datanya itu number seperti kita balik lagi ke sini ya. Misalnya kita punya tipe data angka misalnya ya. Angka kita bikin nilainya 600. Lalu kita bikin variabel nilai. Ini nilainya juga 600. Nah, kedua ini adalah berbeda. Yang pertama ini, angka ini adalah 600 ini nilainya, value tipe datanya itu number. Sedangkan yang ini, tipe datanya adalah string. Kenapa? Karena dia diapit oleh tanda kutip. Ya. Jadi, kalau kita mau, coba kita lengkapi dulu. Misalnya kita buat total. Total sama dengan angka ditambah dengan nilai. Ya, ini mana nih hasilnya? Ya, kita bandingkan dengan satu lagi var nilai 2. Kita bikin nilainya 300 deh. Total ditambah udah benar belum? Kita rubah saja pakai yang tadi aja kita buat ya. Kita pakai variabel let aja. Total sebentar. Seperti ini ya. Nah, kita punya variabel let. Nama variabelnya angka, nilainya 600. Lalu nilainya 600 tapi tanda kutip. Lalu nilai 2, nilainya 300. Ini tipe datanya number, ini tipe datanya string, ini tipe datanya number. Nah, misalnya kita cari total 600 ditambah 600, tapi yang string. Maka nilainya adalah seperti ini. Ya. Karena ini string. Misalnya kita rubah nih, biar jelas, kita buat aja 450, kita bikin berubah ya. Nah, nilainya adalah 450. Karena ini dianggap sebagai tipe data string atau seperti teks. Ini bukan angka yang bisa dikalkulasikan. Ya, misalnya yang kedua, kita tidak buat dalam tanda kutip ya. Ini 600 ditambah 300 maka hasilnya sama dengan 900. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan tanda kutip ya. Sekali lagi kalau ada tanda kutip artinya itu adalah tipe data string. Tipe data string sama seperti teks itu tidak bisa digunakan dalam aritmatika. Jelas ya? Pak,
perbedaan string dengan karakter itu apa? Karakter itu sama dengan string, tapi huruf. Nah, misalnya ini, halo semuanya. Ini kan semuanya string ini kan terdiri dari beberapa karakter, ya. Satu karakter H, karakter A, karakter L, karakter O. Kalau misalnya ada karakter yang lain di luar huruf juga boleh. Itu ya. Kalau string itu tipe datanya, kalau karakter itu karakter di dalamnya. Apakah huruf, apakah angka, apakah karakter-karakter yang lain, misalnya add atau minus atau plus, ya. Jadi itu bedanya. Oke, lalu ada tipe data boolean. Tipe data boolean itu akan mengeluarkan hasil hanya true dan false. Ya, contoh yang tadi kita punya variabel let namanya haveCar, nilainya false. Selain itu nilainya adalah true. Ya, cuma ada dua nilai, true dan false. Lalu ada tipe data objek. Ini array, ya. Kita punya tipe data objek, isinya array. Dalamnya ada beberapa array, misalnya name, madi, age, 13, dan lain-lain kalau masih ada yang lain. Oke, lalu ada tipe data null. Tipe data null ini adalah contohnya, nanti kita akan lihat. Ya, ini tipe data 0 beda ya. Kalau 0 itu kan angka 0 ya. Kalau null itu artinya datanya masih kosong, nilainya masih tidak ada. Belum di state nilainya. Oke. Kita lihat contohnya nanti. Nah, kita punya if. Kita langsung masuk ini saja ya. Nah, kita lihat ini saja. Misalnya kita punya if else. Bapak Ibu boleh diikuti saya ya, dibuka playcode.io-nya, kita coba bareng-bareng. Ini kita kosongkan saja. Bapak Ibu sudah dibuka slido.com-nya? Slido, Pak. Sudah. Bukan Slido, maaf. Playcode.io. Iya, sudah, Pak. Kita coba bareng-bareng. Sebentar, saya buka lagi. Mana tadi? Conditional. Oke, kita punya variabel misalnya let, namanya jam. Ya. 13 nilainya. Lalu kita punya juga variabel let greeting. Ini kita tidak kasih nilainya dulu. Ini tipe data nol ya. Masih kosong. Lalu kita punya kondisi. Conditional. If dalam kurung jam lebih kecil dari 18, maka buka kurung kerawal, greetingnya sama dengan tanda kutip selamat siang. Ya, seperti ini. Lalu kita cetak console.log, nilai kita masukkan parameternya greeting. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita punya kondisi jika jam lebih kecil dari 18. Di atas kita sudah state variabel nilainya 13. Ya. Apakah 13 ini lebih kecil dari 18? Jika ya, maka dikeluarkan greetingnya adalah selamat siang. Ya. Misalnya kita rubah. Kita ganti ini misalnya jadi 19. Lalu greeting saya ini selamat siang.
kita tambahkan else. Ada if else ya. Nilainya sama dengan selamat malam. Oke. Kita punya variabel let, jam nilainya 19. Lalu greeting, nilainya kita ambil dari kondisi yang di bawah. Oke, kondisi pertama, jika jam lebih kecil dari 18, apakah 19 ini lebih kecil dari 18? Jika iya, greetingnya adalah selamat siang. Ternyata 18 ini tidak lebih kecil dari 19. Salah ya, karena ini tidak terpenuhi, maka dicek yang lain. Oke, else. Selain ini, selain lebih kecil dari 18, maka dikeluarkan greetingnya selamat malam. Maka hasilnya adalah selamat malam. Seperti ini. Ya. Itu if else. Sejauh ini jelas? Saya hasilnya ini, Pak. Undefined. Undefined, kenapa? Mungkin nilai variabelnya berbeda. Oke, variabel jam nilainya 19. Lalu kita punya variabel greeting nilainya masih kosong. Oh iya ya. Ya, kondisi pertama, jika jam ini lebih kecil dari 18, kita cek apakah jam ini lebih kecil dari 19, apakah 18 lebih kecil dari 19? Tidak ya, jadi ini dilewatkan. Karena ini tidak terpenuhi, maka dicek kondisi selanjutnya. Selain itu, karena tidak ada kondisi lagi, maka yang dikeluarkan adalah nilai yang terakhir. Greetingnya selamat malam. Ya, kalau ada yang keluarannya nilai undefined, mungkin ada kesalahan di dalam kondisinya. Oke Pak, lalu kita lanjutkan dengan operator perbandingan. Operator perbandingan itu kita kenal yang namanya seperti matematika yang pada umumnya ya. Kita punya lebih besar, seperti yang tadi, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan. Kalau sama dengan berarti di JavaScript tulisnya sama dengannya 2 kali. Seperti yang tadi kita buat contohnya ya. Itu perbandingan. Lalu ada operator logika. Nah, operator logika ada contohnya ini dan juga negasi, dan juga atau. Atau itu pipe-nya 2 kali ya, di atas. Kalau di keyboard saya itu di atas garis miring terbalik. Ya. Jadi penggunaannya seperti ini. Dan. Nanti akan kita coba. Lalu ada operator aritmatika. Ini masih umum ya, ada plus, penambahan, ada minus, pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Itu sih dan parameter. Ya, kita coba saja langsung contohnya supaya lebih jelas ya. Fungsi ini adalah satu blok instruksi yang akan dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain. Oke, sedangkan parameter ini adalah variabel yang dimasukkan ke dalam suatu fungsi sehingga fungsinya dapat bekerja untuk memproses parameter tersebut. Contoh, kita buka lagi play code-nya, kita akan coba di sana supaya lebih jelas. Ini kita hapus saja. Misalnya kita punya variabel let, namanya adalah A, nilainya 10. Lalu kita punya variabel let lagi, nama variabelnya B, nilainya 15. Oke, kita punya variabel lagi C, tetapi nilainya ini adalah misalnya penambahan. Kita akan ambil nilai dari A dan B. Ya. Oke. Nanti kita akan cetak C ini.
ya. Lalu kita bikin dulu fungsinya. Bisa ke bawahin sedikit. Oke. Kita bikin fungsinya, function. Namanya tadi penambahan ya. Penambahan A dan B. Parameternya ini adalah variabel A dan B. Ya. Itu parameter kita adalah A dan B. Fungsinya adalah penambahan. Ya. Fungsinya adalah penambahan, parameternya A dan B yang kita ambil dari variabel yang tadi kita buat di atas. Lalu fungsi ini akan mereturn, akan mengembalikan nilai dari A ditambah B. Seperti ini. Ya. Jadi fungsinya adalah penambahan. Namanya ini bebas ya. Lalu parameternya itu kita ambil dari variabel yang tadi kita buat di atas, A dan B. Lalu dia akan mengembalikan nilai A ditambah B. Jadi nilainya sama dengan 25. Ya. Fungsi ini dikembalikan ke variabel C ya. Variabel C ini penambahan. Lalu dicetak C. Berapakah nilai C? Maka 10 ditambah 15 sama dengan 25. Itu adalah fungsi dan parameter. Oke, kita bikin satu lagi. Silakan. Kalau ini misalnya nilainya 1, kalau ini nilainya 2, lalu A dan B. Kita ganti deh. Hitung misalnya, ya. Ini juga nama variabelnya sama dengan hitung. Ini kira-kira berapa nilainya? Ya udah kelihatan ya. Kalau misalnya kita ganti aritmatikanya, operatornya minus, kira-kira nilainya berapa? Tapi kita bikin kurang. Minus 1. Sejauh ini jelas? Ya, jelas, Pak. Ada pertanyaan? Belum, Pak, lanjut. Lanjut. Bapak, Ibu yang lain ada pertanyaan? Lanjut, Pak, lanjut. Ya. Oke, untuk fundamental pemrograman kita sudah selesai untuk pengenalan JavaScript-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti playcode.io ini bisa dijadikan sebagai referensi ya, Bapak Ibu, untuk latihannya nanti ya. Iya, Pak. Boleh digunakan nanti kalau misalnya dipergunakan di kelas juga bagus ya untuk murid-muridnya ya. Jadi real time hasilnya langsung keluar. Jadi kita tidak perlu instalasi aplikasi apapun untuk belajar JavaScript-nya dan juga bisa belajar yang lainnya juga. Tadi ada di situ. Materi di modul pertama sudah selesai. Kita akan lanjut modul yang kedua. Tetapi sebelumnya, oh ya nanti selain yang 2 tadi, ada juga link untuk belajar pemrogramannya. Tadi algoritma kan sudah tuh, belajar algoritma ada linknya, lalu belajar codingnya, playcode sudah ada, lalu satu lagi Pak Sep boleh dibagikan ya, link untuk belajar pemrogramannya. Nanti waktu luangnya jangan lupa dipakai untuk membuka-buka untuk belajar ini ya. Kita akan berkenalan dengan environment dan juga CLI atau command line interface. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar environment? Materi kita di modul kedua ini agak banyak. Jadi pastikan tetap stay tune ya. Kita ada pengenalan nanti environment-nya, lalu kita nanti akan coba menggunakan CLI. Lalu kita nanti akan menginstal aplikasi dan menggunakan aplikasi yang
Tadi pagi sudah saya kirim di linknya untuk download ya. Ada beberapa. Lalu nanti terakhir kita akan menginstal React. Kita akan menginstal satu project sederhana ya menggunakan React.js. Jadi ya pastikan saja Bapak Ibu tidak keluar ya. Sambil mendengarkan, Bapak Ibu boleh sambil minum ya supaya tidak bosan, supaya bisa fokus. Siapkan minuman favoritnya juga boleh. Oke, kita berkenalan dengan environment. Dan itu adalah kumpulan software yang digunakan seorang software developer untuk membuat suatu software. Ya, ini environment, pengertian environment di dalam web development atau aplikasi development, ya, untuk development software. Ini adalah pengertiannya. Kumpulan software yang digunakan software developer untuk membuat suatu software. Ya, jadi kita dalam membuat suatu software baru itu, kita mengumpulkan beberapa software yang akan kita gunakan. Ya, di dalam membuat suatu software baru tersebut. Nah, itu disebut dengan environment. Ya, environment itu kita perlukan di dalam proses development. Oke, nanti dari development kita staging. Ya, kalau sudah stabil, kalau sudah bagus, lalu masuk ke tahap production seperti itu. Nah, kenapa environment setup itu penting? Menurut survei yang kita ambil dari activestate.com, sebanyak 73% programmer itu, ini programmer profesional ya, kebanyakan sebanyak 73% meluangkan waktu untuk mengatur environment-nya. Ya, lalu sisanya sebanyak 20% tidak meluangkan waktu untuk itu. Lalu survei masih dari activestate.com, mengatur environment itu dipilih sebagai kegiatan tersulit atau sulit kedua setelah menambah bahasa pemrograman baru. Jadi ini lumayan sulit. Dan juga kemampuan mereproduksi environment dipilih sebagai terpenting oleh 65% programmer. Jadi ini memang lumayan sulit ya untuk setup environment ini, karena memang kita harus benar-benar membuat environment kita supaya bagus, aman, dan nyaman untuk kita nanti bekerja dalam development software barunya. Ya, jadi ketika kita memulai production, kita tidak akan disulitkan lagi mencari software apa yang akan kita gunakan karena kita sudah membuat environment-nya dari awal. Jadi itulah kenapa environment setup itu penting. Nanti supaya kita fokus ketika kita sudah memulai development-nya. Seperti itu ya. Lalu, apa yang akan kita butuhkan? Ya, misalnya kita nih membuat satu aplikasi ya. Kita membuat satu aplikasi baru, berarti kita akan membutuhkan kumpulan aplikasi yang lain atau software ya. Kita membuat software baru. Nah, untuk membuat software baru itu kita membutuhkan software yang lain. Misalnya, kita butuh text editor. Text editor itu banyak. Misalnya kita akan memakai nanti Visual Studio Code atau disingkat VS Code. Jadi kalau nanti saya sebutkan VS Code, berarti itu Visual Studio Code ya. Selain VS Code, Bapak Ibu juga bisa menggunakan text editor yang lain, misalnya Sublime Text atau Atom atau Notepad yang ada bawaan dari Windows ya, bisa juga. Atau yang Notepad plus-plusnya juga bisa. Ada banyak banget text editor, tetapi kita hanya memerlukan satu saja ya. Lalu browser, Bapak Ibu semua sudah tahu browser kan, sudah sering menggunakan browser. Kita akan menggunakan Chrome saja ya. Lalu command line interface. Command line interface atau biasa disingkat CLI atau bisa juga disebutkan terminal ya.
Di sini kita akan menggunakan Windows PowerShell. Lalu ada platform. Platform yang akan kita gunakan adalah Node.js dan React.js. Node.js seperti ini, React.js seperti ini. Kalau yang tidak memakai Windows, karena tidak ada di sini yang pakai macOS ya, kita skip saja. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya sekali lagi, apakah Bapak Ibu sudah download semuanya? Ada VS Code, ada Git dan Node.js. Kita lanjut. Ini juga sudah diinstal ya. Git juga sudah, Node.js juga sudah. Oke. Apa sih text editor itu? Tadi kan kita sudah bahas text editor yang kita pakai itu adalah VS Code. Lalu apa sih text editor itu? Nah, text editor itu adalah program yang digunakan untuk mengedit berkas teks. Ya, ini adalah contoh text editor. Ada VS Code, ada Sublime Text, ada Notepad++, ada gedit, dan lain-lain. Ini digunakan untuk mengedit berkas teks atau tempat kita menulis struktur website dan juga penulisan coding-coding yang akan kita gunakan di dalam pembuatan website. Jadi semuanya kita tulis di dalam text editor ini. Lalu apa sih CLI itu? CLI atau singkatan dari Command Line Interface merupakan aplikasi berbasis teks untuk membuka, mengubah, dan menggunakan berkas-berkas di komputer. Sama seperti ketika Bapak Ibu dulu pernah belajar Linux misalnya. Ya, ketika kita menggunakan Linux, kita bekerja menggunakan sintaks atau perintah ya. Itu kita membuka pakai perintah, mengubah aplikasi pakai perintah, tidak seperti yang biasanya kita gunakan di Windows ya. Kita hanya mengklik, ketika kita mau masuk ke folder tertentu, kita klik foldernya. Ketika kita mau buka file tertentu, kita klik filenya. Ya, kalau CLI atau terminal, atau biasa juga disebut command prompt. Kalau Bapak Ibu sering mendengar command prompt, nah itu kurang lebih sama. Kita mengetik perintah yang akan kita pergunakan. Kita akan lihat perbedaan dari command prompt dan PowerShell. Ini dua-duanya bawaan dari Windows ya. Kita bisa menggunakan command prompt ataupun PowerShell. Tetapi kita bisa lihat dulu bedanya apa. Kenapa kita harus menggunakan PowerShell? Ya, command prompt ini menyerupai fungsionalitas di DOS, sedangkan PowerShell menyerupai fungsionalitas di Linux. Command prompt fiturnya sangat sedikit, PowerShell fiturnya lebih banyak. Command prompt tidak ada pipe, sedangkan PowerShell ada pipe-nya. Tapi kita tidak akan bahas pipe di sini karena memang agak panjang penjelasannya. Nanti Bapak Ibu boleh cari di internet ya apa sih pipe itu dan penggunaannya untuk apa. Ya. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara command prompt atau CMD ya yang biasanya disingkat CMD dan PowerShell. Perbedaan mendasar yang kita bisa lihat adalah di dalam melihat isi dari directory atau folder. Kalau di CMD kita menggunakan perintah dir, sedangkan di PowerShell kita menggunakan perintah ls. Ya, menggunakan ls untuk melihat isi folder. Jadi di CMD command prompt menggunakan. Ada pertanyaan? Lanjut Pak. Oh, tidak ada. Oke, sekali lagi di CMD atau command prompt kita menggunakan perintah dir lalu enter, sedangkan di PowerShell kita menggunakan perintah ls di enter untuk melihat isi directory atau folder. Oke, perbedaan berikutnya adalah command prompt tidak memiliki command atau perintah untuk mereset layar menggunakan perintah clear ya. Kalau kita ketik clear di CMD itu tidak dikenali. Sedangkan kita menggunakan clear di PowerShell itu akan membersihkan layar kita. Lalu
di command prompt di CMD kita tidak bisa melihat history dari komen yang kita pergunakan sebelumnya. Sedangkan di PowerShell kita bisa melihat historinya. Kita mengetikkan apa sebelumnya, kita bisa melihat dengan perintah history. Jadi itu bedanya. Lalu kita lihat perbedaan lainnya antara PowerShell dan juga GUI. GUI atau singkatan dari Graphical User Interface, ya. Graphical User Interface sama seperti penggunaan komputer kita sehari-hari ya. Kita membuat folder dengan cara klik kanan, lalu new folder, lalu kita ketik namanya di enter ya. Kalau di command line atau di CLI atau di terminal, kita harus mengetikkan perintahnya. Seperti itu. Lalu perbedaan dari CLI dan juga GUI. Dari sisi kemudahan, menggunakan GUI itu lebih mudah. Tapi dari sisi kecepatan, penggunaan CLI itu lebih cepat. Dari sisi memori, penggunaan CLI itu lebih sedikit dari sisi konsumsi memorinya. Tetapi waktu belajar, GUI lebih cepat. Ya. Tetapi kalau sudah terbiasa dengan Linux, akan mudah dalam menggunakan CLI atau terminal. Sejauh ini jelas? Kita masuk ke materi kedua. Kita berinteraksi dengan CLI atau Command Line Interface ataupun terminal. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dibuka dulu PowerShell-nya. Dibuka saja seperti biasa membuka aplikasi biasa. Boleh di search box ya, di kolom pencarian di sebelah start menunya diketikkan saja Windows PowerShell. Seperti ini ya, lalu dibuka PowerShell-nya. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan perintah-perintah dasar yang ada di Windows PowerShell. Ya. Kita ada perintah mkdir, itu untuk membuat folder, cd untuk pergi ke path tertentu, lalu notepad untuk membuat ataupun membuka file txt, lalu ls untuk melihat isi dari folder, lalu cat untuk melihat isi berkas, lalu cp untuk menyalin berkas, lalu rm untuk menghapus, ya, manual atau disingkat man, atau get help untuk melihat fungsi dan perintahnya. Lalu ada history. Ini perintah untuk melihat komen-komen sebelumnya, melihat perintah-perintah yang kita pergunakan sebelumnya. Lalu ada pwd, melihat current path atau lokasi kita terkini. Ini perintahnya. Lalu kita akan coba menggunakan perintah-perintah ini. Sudah dibuka PowerShell-nya? Saya buka Windows PowerShell. Saya ketikkan aja PowerShell di keyboard ya, di search box ini, lalu saya enter atau saya klik. Ya, Windows PowerShell terbuka. Seperti ini tampilannya. Bapak Ibu sudah sama tampilannya seperti saya? Oke, kita akan membuat folder di desktop. Sekarang kita saya ada di C user _aser. Bapak Ibu pasti berbeda ya, setiap laptop itu pasti berbeda. Sekarang kita akan buat folder di desktop. Untuk membuat folder, tadi kita sudah melihat perintahnya adalah mkdir. Tetapi sebelum kita membuat folder, kita harus masuk dulu ke folder desktopnya. Nah, untuk masuk ke folder, kita pergunakan cd ya, cd spasi desktop. Nah, ada shortcut. Misalnya kita kesulitan, kita tidak tahu ejaannya desktop itu seperti apa ya. Daripada kita salah, setelah kita mengetik D atau DE, ditekan tab di keyboard. Tab di keyboard ya, ditekan sekali. Kalau muncul desktop,
berarti sudah pas. Kalau muncul yang lain, berarti tekan lagi tabnya berkali-kali sampai kita ketemu desktop seperti ini. Ya, jadi bisa dengan seperti ini, desktop misalnya di enter ya, atau bisa dengan CD D lalu tekan tab di keyboard sampai keluar desktop lalu enter seperti ini, sama saja ya. Oke, sudah. Oke, kita akan buat folder dengan mengetikkan perintah mkdir spasi nama foldernya. Misalnya pengajar hebat. Ya, kita punya folder namanya pengajar hebat yang kita akan buat. Jadi mkdir spasi pengajar hebat. Pembuatan folder di sini sebisa mungkin hindari penggunaan spasi. Ya, karena spasi di command line itu dianggap sebagai perintah yang lain nantinya. Jadi hindari penggunaan spasi, boleh menggunakan garis atau boleh menggunakan underscore seperti ini, atau boleh tanpa spasi. Tapi supaya terlihat, kalau ini dua kata ya, boleh menggunakan huruf kapital di kata yang kedua seperti ini. Ya, saya pakai garis aja. Lalu di enter. Ya, akan muncul seperti ini. Directory C desktop bla bla bla, lalu ada nih namanya pengajar hebat. Sama. Apakah sama atau ada yang berbeda atau error? Sama, Pak. Oke. Kita sudah membuat folder. Untuk menggunakan folder ini, kita harus masuk dulu ke dalam. CD spasi pengajar hebat. Ya. Diketik CD spasi pengajar hebat. Karena ini panjang ya, kita tekan tab saja di keyboard. Tab, tekan tab di keyboard ya. Muncul namanya lalu di enter. Jadi sekarang kita ada di desktop pengajar, oh maaf, bukan pengajar Bali, salah. CD spasi pengajar hebat. Ya, saya pencet 3 kali sampai muncul pengajar hebat, lalu di enter. Seperti ini. Oke. Sekarang ini kan sudah agak panjang, kita clear. Kita bersihkan layarnya. Nah, seperti ini. Ketik clear, enter. Kita sudah di sini sekarang. Lalu kita mau melihat historinya. Kita tadi ngapain aja gitu kan. Ketik history, enter. Nah, akan muncul historinya. Tadi apa saja yang kita lakukan. Ini berbeda setiap orang ya. Tergantung tadi Bapak Ibu mengetik perintah apa saja. Nanti akan keluar di sini. Bapak Ibu jelas? Oke. Lalu kalau sudah, kita buat folder baru di dalam pengajar hebat. Jangan salah ya, perintahnya adalah mkdir. Nama folder yang akan kita buat adalah pb terminal. Jadi mkdir spasi pb terminal, di enter. Setelah kita buat, kita masuk ke dalam cd spasi pb terminal, di enter. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat dokumen txt di sini. Kita akan membuat satu file kecil saja menggunakan txt ya. Nah, perintahnya adalah notepad spasi nama filenya. Coba pertama, ini adalah nama file yang akan kita buat. Coba pertama titik txt. Notepad spasi coba pertama titik txt. Ketika diklik, ketika di enter akan muncul file notepad seperti ini.
Oke, lalu ada pertanyaan. Apakah Anda mau membuat file baru? Kita pilih yes aja, karena kita kan memang mau membuat file baru. Kita ketikkan nama Bapak Ibu saja. Ketikkan nama Bapak Ibu saja, seperti ini. Belajar terminal. Ini saja lalu disimpan. File, save, lalu ditutup. Ya. Oke, kita penasaran nih, kira-kira yang tadi kita ketik apa sih isinya? Apakah benar-benar sudah masuk atau belum? Kita lihat menggunakan perintah cat. Cat spasi nama file yang akan kita buka. Coba pertama. Nah, ini isinya. Bukti Siregar, belajar terminal. Seperti itu. Lalu kita mau copy, misalnya copy coba pertama ini. Perintahnya adalah cp spasi apa yang akan kita copy, spasi kita mau kopikan dengan nama apa. Misalnya coba pertama copy titik txt cp spasi file yang akan kita copy spasi nama file baru, tempat kita copy, ya. Sudah di enter. Nah, kita lihat listnya. Tadi kan untuk melihat isi direktori kita pakai perintah ls. Jadi ketikkan ls, enter. Nah, kita sudah ada dua ya. Ada coba pertama copy. Karena kita copy, berarti isinya juga ikut tercopy. Kita lihat isi dari coba pertama copy. cat spasi coba pertama copy. Isinya sama ya. Karena memang kita copy. Jadi kita copy file. Jadi isinya juga ikut tercopy. Ya. Remove. Kita coba remove coba pertama copy. Perintahnya rm spasi coba pertama copy. Kita lihat ls. Ya, sekarang cuma ada coba pertama. Sudah hilang yang kopiannya. Berarti sekarang kita sudah punya hanya satu file saja. Ya. Kita lihat, benar gak sih? Kita lihat langsung ke folder Explorer kita. Tadi kan kita buatnya di desktop. Lalu ada pengajar hebat ya. Lalu PB terminal. Nah, sekarang cuma ada coba pertama. Tadi yang coba pertama copy itu sudah di remove. Sudah kita hapus. Seperti itu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Apakah sejauh ini jelas? Lanjut. Lalu kalau kita mau cari bantuan nih, kita misalnya bingung penggunaan dari komen atau perintah-perintah tertentu, ya kita boleh menggunakan manual, man ya, atau get help. Kita coba, ini kita clear dulu, sudah terlalu banyak. Misalnya kita mau lihat list dari manualnya apa saja. Nah ini ya, ketikkan man, manual, dan lalu ls. Kita lihat sintaksnya. Oke, ada sintaksnya, ini macam-macam sintaksnya. Lalu ada aliasnya. Ada GCI, LS, dir. Yang tiga ini mempunyai fungsi yang sama ya. Boleh menggunakan LS, boleh menggunakan dir, boleh menggunakan GCI. Sama saja, hasilnya sama saja. Lalu ini diikuti dengan sintaks-sintaks yang di atas. Ya, sintaks yang di atas. Misalnya kita mau mencari apa ya, misalnya kita mau cari name ya, nama dari folder-folder
isi dari folder kita, ya. ls spasi garis name, muncul pilihan seperti ini, di enter saja di name, enter. Ini adalah nama dari isi folder kita, ya. Lalu melihat list dari folder yang ada di dalamnya, spasi directory. Directory itu folder, ya. Enter kosong karena memang dalam folder PB Terminal kita tidak memiliki folder lain. Nah, kalau kita ada folder lain di sana, namanya akan muncul ketika kita mengetik ls spasi garis directory. Seperti itu penggunaan manualnya. Apakah penggunaan sintaks CLA ini cukup jelas, Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Oke, sejauh ini jelas ya, karena memang hanya perintah dasar. Lalu kita akan coba menggunakan perintah-perintah ini di dalam penggunaan Git. Dalam penggunaan Git, ya. Oke. Ini saya tutup dulu saja. Sebelum kita masuk penggunaan Git, kita lihat dulu nih. Ketika Bapak Ibu dulu zaman kuliah, atau murid-muridnya yang sekarang diajarkan, apakah pernah mengalami yang seperti ini? Misalnya kita membuat suatu file, atau kita bikin tugas ke murid, ya? Iya, Pak. Kita ini misalnya skripsi ini contoh yang sederhana dan umum, ya. Misalnya kita bikin skripsi di Microsoft Word, ya, kita bikin filenya lalu kita kasih ke dosen pembimbing. Setelah dilihat-lihat, ternyata ada revisi lagi, ya, ada revisi, lalu kita bikin ulang, kita bikin revisinya, lalu kita bikin file baru dengan nama skripsi final, lalu kita kembali ke dosen, ada revisi lagi, kita buat lagi file baru, skripsi final fix, kita kembali lagi, ternyata revisi lagi, balik lagi, revisi lagi, balik lagi, revisi lagi, sampai banyak sekali revisi-revisi, dan akhirnya kita mempunyai banyak file. Sering, ya, waktu zaman kuliah juga saya pernah mengalami hal seperti ini. Iya, Pak. Nah, untuk mengatasi hal yang seperti ini, kita mengenal yang namanya Git. Apa sih Git itu? Apa sih Git itu? Gitu ya pertanyaannya. Nah, Git itu adalah version control atau tools yang sering digunakan di dalam proyek pengembangan software, ya. Git itu adalah satu contoh dari version control system. Version control system ini adalah sistem yang mencatat setiap perubahan terhadap sebuah berkas. Ya, misalnya skripsi tadi kita buat, setiap perubahannya akan tersimpan. Tetapi nama filenya tetap satu, ya. Kita tidak perlu membuat file banyak-banyak. Setiap ada perubahan kita bikin file baru, ada perubahan lagi kita bikin file baru, revisi lagi kita bikin file baru, ya. Kita tidak perlu melakukan itu dengan Git. Kita hanya melakukan perubahannya saja, tetapi nanti setiap perubahannya itu akan disimpan. Setiap perubahan itu akan disimpan. Nanti suatu saat, misalnya ketika kita membutuhkan versi yang lama, kita bisa kembali lagi. Kita masih bisa menggunakan versi yang lama tanpa menghapus versi yang baru kita buat, ya. Oke, ini adalah flow-nya, ini adalah alur kerja dari Git. Alur kerja dari Git sama seperti kita analogikan seperti memotret, ya. Di Git namanya itu adalah menambahkan area kerja. Kalau di fotografi namanya memotret foto di kamera, ya. Selanjutnya kita akan menambahkan indeksnya atau stagingnya di Git. Kalau di memotret, istilahnya kita membandingkan foto di kamera dengan yang ada di komputer. Nah, setelah itu kita commit. Commit itu adalah perintah untuk menyimpan perubahan.
kita simpan perubahannya di lokal repository. Di lokal repository kita, di komputer kita. Lalu kalau dianalogikan lagi itu kita memindahkan foto dari kamera ke komputer. Nah, kalau sudah di lokal kita sudah jalan, sudah bagus, lalu kita push ke remote repository. Repository di sini sama dengan folder di komputer kita ya. Tapi di Git itu istilahnya repository. Di lokal repository artinya di komputer lokal kita, folder-folder di lokal kita. Kalau di remote repository artinya folder di remote, folder di online yang ada di Git. Kalau kita analogikan lagi, kita mempublish foto kita ke website. Begitu ya. Jadi kita publish ke website setelah kita pindahkan dari kamera ke komputer. Ini adalah alurnya, alur kerja di dalam Git. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah download ya, sudah install ya Git-nya. Ada yang belum install Git? Bapak Ibu buka lagi PowerShell-nya. Kita akan cek versi dari Git yang kita punya. Versinya sudah muncul, artinya sudah terinstall ya. Buka PowerShell-nya lagi, diketik git spasi garis-garis version, di enter. Nah, muncul Git version 2.28.0.Windows.1 di saya. Kalau Bapak Ibu muncul versinya lain tidak masalah. Ini karena memang saya downloadnya sudah agak lama ya. Sama Pak, sama. Sama. Ada yang lain? Oke, sebelum kita menggunakan Git, kita sedikit konfigurasi dulu ya. Nah, konfigurasinya ketikkan Git spasi config spasi garis-garis global spasi user titik name lalu spasi lagi tanda kutip. Nah, di dalam tanda kutip ini Bapak Ibu ketikkan namanya. Ya, namanya ketikkan nama Bapak Ibu saja, jangan nama saya, supaya berbeda. Git spasi config spasi garis-garis global spasi user titik name spasi buka tanda kutip namanya, tutup tanda kutip, di enter. Lalu kita lanjutkan lagi, ketik git spasi config spasi garis-garis global spasi user titik email. Lalu masukkan emailnya, ketik. Ini boleh tanpa tanda kutip. Titik. Masukkan email masing-masing ya. Config garis-garis global spasi user titik email spasi alamat email masing-masing. Lalu di enter. Kalau sudah, kita lihat apakah konfigurasinya sudah masuk. Ya, ketikkan perintah git spasi config. Nah, tadi sudah diketik ya, git spasi config spasi garis-garis list. Muncul ya. Saya muncul user titik name-nya ada, user titik emailnya ada. Apakah sama? Iya Pak, Oke. sama Pak. Kalau berarti sudah ini ya, sudah terkonfigurasi. Sebentar saya buka lagi punya saya, tadi karena terputus jadi hilang deh. Sebentar, tadi sampai di
Mhm. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan. Ini kita clear saja. Kita masuk ke folder yang tadi kita buat. Ya, ada tadi di apa tadi foldernya? Pengajar hebat ya. Iya, iya, Pak. Silakan masuk lagi ke pengajar hebat. Ada di desktop ya, CD spasi desktop. Lagi ke CD pengajar hebat. Nah, kita akan buat file baru di sini. Namanya adalah, nama foldernya adalah git test. Bikin folder baru di dalam pengajar hebat. Namanya adalah git test. Masih ingat kan nama sintaks untuk membuat folder baru? mkdir spasi git test. Kita pakai garis ya, jangan pakai spasi. mkdir spasi git garis test, di enter. Ini baru kita buat foldernya. Kita ini dengan cara masuk ke dalamnya dulu ya. Perintahnya cd spasi git test. Seperti ini ya. Git test lalu di enter. Nah, sekarang page-nya sudah ada ya, ini. Nah, pengajar hebat, garis miring git test. Di sini kita akan buat file baru, file txt. Masih ingat kan apa sintaksnya? Notepad. Ketika notepad spasi nama filenya yang akan kita buat. Misalnya file 1.txt. Begini ya. Di enter. Lalu ini diklik yes saja karena kita membuat file baru. Lalu diketikkan apa saja. Misalnya hari ini materi tentang Git. Lalu disimpan. File save. Lalu di close saja. Ya, kita lihat isinya apakah sudah ada benar. Ketikkan cat, pasti nama filenya. Filenya tadi file 1.txt, di enter. Nah, ini isinya file hari ini materi tentang Git. Apakah bisa? Bapak Ibu yang lain? Sejauh ini jelas? Jelas ya? Oke, kita sudah buat folder. Kita sudah buat file. Sekarang kita akan belajar Git ya. File ini tadi, file yang tadi kita buat, kita akan kirim ke Git. Yang file, yang folder Git test tadi ya, yang folder ini Git test, kita akan kirim nanti ke Git. Oke. Nah, yang pertama itu kita harus inisiasi dulu ya. Kita harus membuat workspace-nya dulu. Cara membuat workspace di Git, kita ada perintah yang namanya git spasi init. Silakan diketik git spasi init. Lalu di enter. Oke, akan muncul seperti ini. Initialize empty git repository bla bla bla. Oke, terakhirnya titik git. Oke, kalau sudah, kita akan menambahkan. Kita sudah buat area kerjanya ya, area kerjanya di Git lokal kita. Lalu kita akan menyimpannya. Kita harus menyimpan dulu nih. Oke, coba kita sebelum kita simpan, kita cek dulu statusnya. Git spasi status. Oke. Kalau kita klik Git spasi status, akan ada untracked files.
katanya filenya belum ke track ya. Kita harus menggunakan ini dulu, git add nama file untuk apa namanya? Untuk mengikutkan apa yang kita mau simpan. Ya, kita bisa menggunakan ini. Jadi kita ketik dulu git spasi add spasi nama file ya. Kita boleh mengetik file 1.txt, tetapi kita boleh mengetikkan titik saja. Dengan titik kita akan menyimpan semua perubahan, semua file yang ada di folder kita. Ya, boleh kita pakai ini saja. Git spasi add spasi titik lalu di enter. Kalau kita cek sekarang statusnya, git spasi status enter, sudah tidak ada lagi ya, nothing commit yet, change to be committed. Oke. Sudah tidak ada yang untrack lagi ya, sekarang sudah ada new file, yaitu file 1.txt. Berarti ini sudah disimpan file 1.txt-nya. Pak Ahmad, maaf jaringan internet saya agak low, jadi agak tertinggal. Pak Ahmad, apakah tertinggalnya jauh? Apa baru tertinggalnya di sini saja? Oke, Bapak Ibu yang lain, sudah sampai sini, sudah paham? Oke, tadi kita tambahkan sudah ya. Lalu kita sudah commit juga sudah. Oh, kita belum commit ya, kita baru menambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, kita harus menyimpannya ya. Menyimpannya dengan perintah commit. Ya, setelah kita tambahkan, kita harus simpan dulu dengan mengetikkan perintah berikut. Git spasi commit spasi -m spasi tanda kutip. Ya. Di dalam tanda kutip ini kita ketikkan perubahan apa yang kita buat yang tadi ya. Ini bebas, apa saja boleh diketik. Kita buat saja git test pertama, karena kita kan mau nyimpan file satu ini ya. Ini yang pertama ya. Jadi kita buat git test pertama, lalu di enter. Akan muncul keterangan satu file dirubah, satu file ditambahkan, lalu dibuat modul dengan kode ini, file 1.txt, seperti itu. Berarti sudah disimpan. Kita sekarang lihat statusnya, git spasi status. Oke, on branch master, katanya di dalam branch master, nothing to commit, tidak ada yang perlu di commit lagi. Working tree-nya sudah bersih, sudah clean ya. Kalau sudah di commit, kita mau lihat dulu lognya ya. Kita ketik git spasi log spasi garis-garis one line spasi garis-garis graph. Seperti ini ya. Nah, ini adalah lognya kita. Ada kodenya, kode dari git test pertama yang tadi. Ya, perubahan pertama yang kita buat, ini kodenya. Nanti kode ini akan kita gunakan ketika kita ingin berpindah ke versi tertentu. Ya. Sekarang kita coba buat perubahan di dalam file pertama tadi, file 1.txt. Kita bikin perubahannya, lalu nanti kita lihat. Oke. Untuk mengubah file tadi,
artinya kita harus masuk dulu ke file tersebut. Caranya sama, ketikkan notepad spasi file 1 titik txt ya. Oke, kita rubah file 1 tadi ya. Dengan cara kita masuk dulu ke file itu, notepad spasi nama filenya apa, nama file yang akan kita rubah. Lalu kita enter. Kita akan diarahkan langsung dibuka file yang tadi. Kita coba bikin perubahan. Kita tambahkan satu lagi, misalnya hari ini materi belajar Git. Ini adalah hari kedua pelatihan guru digital. Nah, kita tambah ya. Lalu kita simpan. File save, kita tutup. Kita mau lihat, benar gak sih isinya sudah masuk? Kita ketikkan cat spasi file 1 titik txt. Nah, sudah masuk ya. 2 baris, yang tadi awalnya hanya 1 baris. Hari ini belajar materi tentang Git, lalu setelah kita rubah ada 2 baris. Baris satunya hari ini adalah hari kedua pelatihan guru digital. Seperti itu ya. Nah, perubahan ini, sebelum kita menggunakan perubahan ini, ya, kita harus simpan dulu. Oke, yang pertama itu kita tambahkan dulu git spasi add spasi titik, di enter. Lalu kita commit perubahannya, kita simpan. Git spasi commit spasi -m spasi kutip-kutip. Nah, dalam kutip ini kita isikan keterangan dari perubahan yang kita buat. Saya mau bikin keterangannya atau deskripsinya git tes kedua ya, lalu di enter. Lalu muncul ya, 1 file dirubah, 3 ditambahkan, 1 dihapus, seperti itu. Sekarang kita cek lognya, git spasi log spasi garis-garis one line spasi garis-garis graph, di enter. Nah, muncul 2 ya, kodenya ini yang git tes pertama, lalu ada yang kedua, ini kodenya git tes kedua. Nah, jadi sekarang terbaru kan kita ada di git tes kedua nih. Misalnya kita tambahkan deh git tes ketiga, misalnya notepad file 1 ya, file 1 titik txt. Saya tambahkan, rubah lagi, ini versi ketiga, ini revisi ketiga deh, ini revisi ketiga. Saya simpan, file save, tutup. Tetap kita simpan lagi ya, kita harus simpan lagi, tambahkan dulu git spasi add spasi titik, lalu git spasi commit spasi -m spasi keterangannya apa, misalnya git tes ketiga, di enter. Sudah ya. Nah, kita lihat lagi nih, git spasi log spasi garis-garis one line spasi garis-garis graph. Nah, sekarang ada kita 3 nih. Kodenya ini git tes ketiga, kodenya lagi git tes kedua, lalu kodenya lagi git tes pertama. Nah, misalnya kita mau pakai git tes yang pertama, misalnya kita mau pakai yang versi lamanya ya. Nah, sekarang kita ada di git tes terbaru. Ini adalah branch masternya. Head masternya adalah ini, git tes ketiga. Tetapi kita mau pakai yang pertama. Ya. Caranya kita harus keluar dulu, karena sekarang kita ada di git tes ketiga ini. Ini head masternya, ini branch-nya. Kita mau pakai ini. Caranya kita harus check out dulu. Ketik git spasi check out
spasi kita mau kemana? Kita mau yang pertama ya, ketikkan kodenya. Boleh dikopikan atau boleh diketik manual. Seperti ini. Saya mau akses Gites pertama ya. Saya ketikkan kodenya, lalu di enter. Oke, akan muncul seperti ini. Lalu paling bawah, lihat. Head is now at Gites pertama. Ya, sekarang headnya sudah di Gites pertama. Supaya membuktikan, kita lihat pakai CAT. CAT spasi file 1 titik txt di enter. Benar ya, sekarang kita hanya punya satu baris. Baris pertama itu yang tadi kita buat yang pertama kali. Oke. Kalau kita mau balik lagi ke versi yang terbaru yang Gites ketiga ini, sama caranya. Ketikkan git spasi checkout spasi kodenya Gites ketiga ini. Boleh diketik manual, boleh di copy. EF B6F82 di enter. Ya. Kita lihat keterangannya yang paling akhir saja, head is now at Gites ketiga. Katanya sekarang headnya sudah di Gites ketiga. Kita lihat isinya benar tidak? CAT spasi file 1 titik txt di enter. Nah, benar ya. Hari ini materi tentang Git, ini adalah hari kedua, ini revisi ketiga. Seperti itu. Bapak Ibu sudah paham sejauh ini? Oke, kalau tidak ada suara, saya asumsikan sudah paham ya sejauh ini. Nah, sekarang dari perubahan-perubahan yang kita buat ini kan masih di lokal kita ya, masih di komputer kita. Kita akan mengirim ini ke online. Ya, kita masih di repository lokal, di folder lokal di komputer kita. Nah, ini file ini akan kita kirim ke remote repository, ke folder online yang ada di GitHub. Karena kita belajar Git ya, kita belajar Git, artinya kita juga belajar GitHub. Nah, sekarang kita harus buka dulu nih GitHub-nya. Ya, kita bikin akun dulu di GitHub, pasti boleh dibagikan linknya. Ya, Bapak Ibu, silakan dikunjungi github.com di browsernya. Silakan registrasi dulu ya. Registrasi, bikin akun baru. Jadi pastikan sudah bikin akun dulu di GitHub. Harusnya tadi langsung speak up ya, supaya tidak terlewat chatnya. Ya. Oke Pak, seperti ini ya bikin akunnya ya. Masukkan username, lalu email address-nya, lalu password-nya apa. Nanti akan ada verifikasi dikirim ke email. Nanti dibuka emailnya untuk verifikasi. Harus diverifikasi dulu supaya bisa dipergunakan. Kalau tidak diverifikasi nanti tidak bisa digunakan. Oke. Sudah dibuka github.com-nya. Harusnya tampilannya adalah seperti ini. Seperti ini. Bisa lihat screen saya, Pak? Tampilannya seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai ya. Bikin akun di GitHub-nya. Ya, cara membuat repositorinya adalah klik tanda plus di atas ini, sebelah kanan atas. Ada tanda tambah di sebelah kanan atas ya. Plus, silakan diklik. Lalu pilih new repository. Pilih new repository.
Nah, kita masukkan. Ini repository name-nya apa? Apa nama repositorinya yang akan kita buat? Ya. Misalnya git testing. Git testing ya. Namanya git garis testing. Lalu kita geser ke bawah. Deskripsi ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Ini deskripsi tentang repositori kita. Ini saya kosongkan saja. Lalu pastikan yang diklik ini adalah public, karena kita mau nanti file kita ini diakses oleh publik ya. Orang-orang nanti bisa melihatnya. Lalu paling bawah ada tombol create repository. Silakan diklik. Klik create repository. Oke, create repository sudah. Diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Learn GitHub without any code. Lalu kita geser ke bawah. Nah, ini sekarang sudah muncul ya git testing yang kita buat ya. Ada username-nya, garis miring git testing. Ini nama repository yang tadi kita buat. Lalu di bawahnya ada quick setup, bla bla bla. Di sebelah kanannya ada URL. Ya, ada link URL https github.com username-nya sirbukti git testing.git. Itu silakan di copy. Di blok dulu, di blok, lalu di copy klik kanan copy atau garis miring Ctrl C di keyboard ya untuk copy. Silakan di copy. Lalu kita kembali ke setelah URL-nya di copy, kita kembali ke PowerShell ya. Kita kembali ke PowerShell. Nah, kita akan kirim file kita ini ke remote repository yang barusan kita buat. Caranya git spasi push spasi -u spasi origin spasi master. Ya, kita push file kita ini ke belum. Sebelum kita push, kita harus meremote dulu. Kita harus remote dulu. Pertama, kita harus remote dulu repository kita yang di online ya. Jadi perintahnya git spasi remote spasi add spasi origin ya. Ya, git spasi remote spasi add spasi origin spasi URL yang tadi kita copy ya. Lalu di enter. Kita remote dulu URL yang tadi yang di online itu ya. Kita harus remote dulu supaya kita bisa push. Setelah kita sudah remote, baru kita push. Kita dorong file kita ke online. Perintahnya git spasi push spasi -u spasi origin spasi master ya. Git spasi push spasi garis u spasi origin spasi master. Lalu di enter. Nah, dengan perintah ini akan mendorong file kita yang dari lokal ya, file satu tadi ya di lokal ke remote repository yang ada di GitHub. Oke. Akan muncul seperti ini. Git to http bla bla bla. Git push bla bla bla. Oke, sekarang kita cek. Apakah benar file satu ini sudah ada di github.com? Ya, ini kita refresh. Kita refresh. Lalu kita lihat. Nah, sudah ada ya. Di username sirbukti garis miring git testing. Username ini berbeda setiap orang ya. Tergantung tadi Bapak Ibu pas membuat akun, pas registrasi, pas sign up,
Nama username-nya dibuat apa. Lalu garis miring, ini nama repositorinya, Git testing yang tadi kita buat. Nah, ini file 1, ini yang kita push yang dari lokal ke online. Oke, kita lihat di sini, ini ada 3 commit, artinya kita simpan 3 kali perubahan ya. Kalau kita klik 3 commits-nya, kita lihat. Nah, ada nih masing-masing. Git test pertama, git test kedua, git test ketiga. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara. Maksudnya ini adalah file pertama kita yang sudah kita upload ke remote repository. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membuat aplikasi sederhana yang nanti kita akan kirim juga ke online. Jadi nanti orang lain akan bisa melihat aplikasi kita itu. Kita akan buat besok ya, untuk membuat file sederhananya. Nanti Git ini, penggunaan GitHub ini, kita akan teruskan besok ya. Karena besok kita akan membuat aplikasi sederhana. Kita akan membuat aplikasi sederhana di komputer lokal kita. Nah, setelah jadi, kita akan mempushnya ke online. Supaya orang-orang nanti bisa melihat aplikasi kita dari mana saja, kapan saja. Ya, besok kita buat. Nah, sebelum kita buat aplikasi itu, kita harus persiapkan dulu nih, environment-nya apa saja yang kita butuhkan ya untuk besok. Kalau ini tidak ada pertanyaan lagi, kita close ya. Kita akan masuk ke materi baru berikutnya. Ini kita tutup saja. Untuk menutup terminal CMD PowerShell, boleh mengetik exit saja exit lalu enter, atau boleh mengklik tanda close di sebelah kanan atas paling pojok ya, sama saja. Saya ngetik exit saja enter supaya langsung keluar ya. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Kita akan masuk ke VS Code dan NPM. Sudah diinstal ya kemarin ya toolsnya. Ada NPM dan juga Visual Studio Code. Node.js ya. NPM ini dan React nanti akan terinstall otomatis. Maksud saya kita bisa gunakan setelah kita menginstal Node.js-nya ya. Jadi kita akan cek apakah benar Node.js sudah terinstall. Kita akan melihatnya nanti. VS Code-nya sudah. Lalu Node.js-nya sudah diinstal, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Sekarang kita cek. Coba dibuka lagi PowerShell-nya. Kita akan cek apakah Node.js-nya sudah terinstall atau belum. Caranya gampang. Bapak Ibu ketikkan node ya, spasi garis V. Di enter. Nah, akan muncul versinya. Kalau versinya sudah muncul, artinya sudah terinstall dengan baik ya. Node spasi garis V. V ini adalah version ya. Version. Lalu ketik lagi npm spasi minus V. Karena kita melihat juga apakah npm-nya sudah terinstall. Akan muncul versinya. Nah, saya sudah muncul versinya. Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Mungkin versinya berbeda ya. Karena ini juga sudah saya download beberapa waktu yang lalu. Jadi saya belum tahu apakah ada update yang terbaru dari Node.js. Kalau ada mungkin versi kita akan berbeda. Ya, tapi tidak masalah.
Bapak Ibu sudah? Kita berbeda versi aja. Tapi keluar versinya Keluar, Pak. dua-duanya, Note dan NPM-nya. Ya. Baik. Pak Amir? Ini kita memang harus benar-benar buat ya, karena memang ini kita akan gunakan sampai besok. Jadi kalau hari ini tidak dibuat, besok akan keteteran. Oke, kita akan membuat satu project di folder yang tadi kita buat ya, di folder pengajar hebat ya. Folder pengajar hebat. Kita akan buat folder project di sana yang akan kita gunakan untuk besok. Nah, sekarang kita harus masuk lagi tuh. Masuk ke folder pengajar hebat tadi. Sekarang saya masih di Acer ya, berarti artinya saya harus masuk ke desktop dulu. CD spasi desktop, enter. Lalu masuk lagi CD spasi pengajar hebat, lalu enter. Seperti ini ya. Nah, di sini kita akan buat folder project yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasinya. Nah, cara untuk membuat project dengan React adalah caranya ketik npx spasi create garis React ract garis app spasi nama foldernya. Misalnya nama foldernya adalah my project ya. Jadi perintahnya ini sederhana ya. npx spasi create garis react garis add spasi my project. Perintahnya akan saya bagikan di grup chat di Zoom ya. Silakan diambil. npx spasi create garis react garis add spasi my project. Lalu di enter. Ini agak lama prosesnya, karena ini harus menginstal plugin-plugin yang akan digunakan ya, karena lumayan banyak, jadi prosesnya pun agak lama, tergantung dari kecepatan komputer masing-masing ya, tetapi tidak dengan kecepatan internetnya, karena kita sudah download ya, jadi artinya untuk menginstal ini sebenarnya kita tidak perlu internet. Ini masih kedip-kedip, artinya masih prosesnya masih berjalan. Nanti kalau sudah selesai ditandai dengan diarahkan lagi ke folder kita yang pengajar hebat tadi. Oke, sambil menunggu prosesnya, ada pertanyaan? Lah hang-hangnya tuh. Mama Maisal tadi lah hang-hangnya. Oke, karena prosesnya agak lama, jadi ditunggu saja ya, nanti sampai muncul happy hacking muncul, lalu kita akan diarahkan ke pad pengajar hebat. Kita akan diarahkan ke pad pengajar hebat seperti ini. Ini ya. Nah, nanti setelah diarahkan ke sini artinya sudah berhasil instalasinya. Lalu hal yang mesti dilakukan setelah itu adalah masuk ke dalam folder yang tadi kita buat ya. Tadi kan kita buat npx create react app spasi my project. Nah, kita akan masuk ke my project yang kita buat tadi dengan cara mengetik cd spasi my project, lalu di enter, lalu diketik lagi npm spasi start, lalu di enter.
Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah masuk ya, tinggal CD, lalu masuk ke My Project, lalu enter, ketik lagi npm spasi start. Start, di enter. Seperti ini. Ini tinggal menunggu saja browsernya terbuka. Ya, ini tidak lama. Nah, browser sudah terbuka, akan loading. Loading sebentar. Ini kembali lagi tergantung speednya. Tergantung speed dari komputernya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, artinya proses instalasi project kita sudah selesai. Ya. Artinya sudah selesai, kita tinggal membuat project-nya besok